Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, para sahabat, saya akan mengutip sebuah penjelasan dari kitab Nasha'ihul Ibad halaman 28. Di situ menjelaskan bahwa ada 7 perkara yang menerangi manusia di dalam kuburnya. Apa saja 7 perkara tersebut? Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah menyebabkan kuburannya orang tersebut diterangi oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa pentingnya seseorang tersebut beribadah dilandasi dengan ikhlas. Karena ikhlas adalah merupakan ruh di dalam ibadah itu sendiri. Ibadah ini tidak hanya murni sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji, tetapi secara umum ibadah itu didefinisikan adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan yang mendatangkan ridho Allah. Walaupun kita membuang duri di jalan semisal, maka itu juga bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi fungsi berbuat baik kepada kedua orang tua salah satunya adalah menerangi kuburan manusia tatkala manusia tersebut mati atau meninggal. Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masih. Wa wassaynal insan, dan kami berwasiat al-insana kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang telah mengandungnya ibunya dalam keadaan susah, berat, ala wahnin, dan bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya tatkala seorang tersebut berumur 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah engkau li kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua, ilayyal masir, kepadaku al-masir, tempat kembali, kata Allah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ini bisa menyebabkan kuburannya seseorang tersebut diterangi oleh Allah. Kita ingat kisah Wais Al-Qarni, seorang pemuda di mana Wais Al-Qarni ini menggentarkan penduduk langit. Karena apa? Karena Wais Al-Qarni sangat taat kepada ibunya, sehingga penduduk langit bertanya-tanya, ingin kenal dengan Wais Al-Qarni. Kemudian yang ketiga, salah satu dari 7 perkara yang menerangi manusia di dalam kubur adalah silaturrahmi. Seperti di dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul bersabda, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Jadi bagi siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah orang tersebut bersilaturahim, falyasil rahimah,
Jadi fungsi silaturahmi ini di samping mempererat rasa tali persaudaraan, maka juga menyebabkan manusia yang rajin bersilaturahmi ini kuburnya diterangi oleh Allah. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umur untuk berdurhaka. Dalam hal ini adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Maka oleh karena itu, seperti di dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang pintar, al-kayyisu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bisa mencari peluang. Man dana nafsahu ialah orang yang mengevaluasi dirinya, orang yang berintrospeksi diri, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk tujuan kehidupan sesudah mati. Sedangkan sebaliknya wal ajizu, orang yang lemah, tidak mampu, man ittaba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi, dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya seseorang ini hidup di dunia harus betul-betul memiliki planning, memiliki tujuan apa yang seharusnya dicapai nanti sesudah orang tersebut mengalami kematian. Jadi harus betul-betul ada konsistensi bagaimana menjalani hidup orang tersebut, apa yang harus dicapai dan bagaimana dia melakukannya sewaktu ada di dunia ini. Yang kelima, tidak hanya mengikuti kesenangan. Jadi orang hidup di dunia ini tidak hanya bersenang-senang, sehingga harus ada planning, ada perencanaan bagaimana dia hidup dan apa yang akan dicapai nanti. Saya ingat terhadap perkataan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Jadi apa yang kita tanam di dunia ini, maka kita akan menuai hasilnya tatkala kita meninggal. Jadi visualisasi orang di akhirat nanti, maka lihatlah seperti apa orang tersebut hidup di dunia, yaitu gambarannya. Kemudian yang keenam, salah satu dari 7 perkara yang menyebabkan kuburan manusia diterangi oleh Allah, bersungguh-sungguh dalam melakukan taat kepada Allah. Jadi ada konsistensi, benar-benar taat kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al-yakin, sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Jadi di dalam ibadah ini jangan separuh-separuh, tapi betul-betul menghambakan secara totalitas kepada Allah. Yang ketujuh, memperbanyak mengingat Allah. Seperti firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan tentram hati mereka, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Jadi itulah 7 perkara yang menyebabkan kuburan manusia diterangi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.